Dek siap, sangat seru pisan nya Kang. Tinggal tunggu takdir benar. Tadi saya teleponan seru tuh sama Dek siap. Nah, member itu sebenarnya bisa DM saya dan bisa minta nomor telepon saya. Kalau member ya, kayak Dek siap punya nomor WA saya, jadi bisa direct telepon saya kalau ada apa-apa gitu. Makanya dia mah selalu update. Untuk member tapi ya. Dan saya ngecek dulu member bukan nih. Kalau bener member saya kasih nomor telepon saya dan bisa direct telepon ke WA. Majalah channel Kang Ari pemain anyar Persib bisa tampil ya? Bisa. Tadi udah ya. Udah kan? Ezra, Iqbonevo, Aziz, Febri, Fitrul. Yang benar Riots 21. Ada yang salah sih. Tapi Anda keren. Prediksi Anda keren. Jago. Prediksi Anda jago. Om Dimas. Oh. Alberto merenya. A. Bukan. A itu bukan Alberto, bukan. Kan pemain asing mah aman semua Om Dimas. Ayo A. Siapa aja pemain Persib yang inisialnya A? Ayo, itu lumayan. Yang ngincernya klubnya banyak banget loh. Beneran. Si Eta. Si A Eta tanya. Tapi bukan Alberto. Kan pemain asing mah aman tuh, malah ditambah kalau Bojan yang jadi pelatih kepalanya. Oh, ada Sultan Pasa. Sultan Pasa, apa kabar Pak Teddy, Teh Kunaon, Mang? Aduh, kalau ketemu aja ya ngobrolnya kita ya. Jangan on air ya, tapi off air aja, off the record. Wahyu, Warung Kahayang mah pemain asing tong dirombak. Memang nggak dirombak, cuma ditambah malah. Prediksi saya. Disclaimer, prediksi saya. Karena the winning team kalau dirubah mah beresiko banget. Kemudian aduh, yang nanya training center bener. Gak ada yang bisa jawab. Yang pasti saya bisa jawab, peletakan batu pertama itu 10 tahun yang lalu. Peletakan batu keduanya kapan? Pak Bos yang punya konsepnya kemungkinan besar, aduh, dan kemungkinan bukan cuma Pak Bos loh. Ya, kita doakan aja semoga tadi Kang Reza bener ya. Siapa? Bukan Kang Reza. Ya, Kang Reza ya. Semoga tadi Kang Reza bener ya. Jadi yang apa statement dikeluarkan di Pak Budi Dalton itu adalah kenyataan. Amin. Semoga. Meskipun Pak Bos yang saya maksud kan belum tentu siapa ya, karena saya nggak nyebut nama. Raihan. Oh, ini aja nih, Pangeran Biru. Mang, katanya udah diperpanjang kontrak Bojan selama 2 tahun. Udah? Kata siapa? Yakin? Berarti berangkat dong tanggal 9-nya seminggu ke Kroasia. Prediksi saya sih Bojan akan berangkat dulu untuk cari pemain asing. Karena ya nggak mau lagi lewat YouTube lah. Jangan, itu mah kayak nyari kucing dalam, itu mah kayak nyari karung dalam kucing. Abah Obed Dirtek enggak. Aldi Kids tanggapan tadi udah, tanggapan Teja mah. Tapi saya salut dengan mentality Teja. Salut banget. Kemarin saya ketemu, salut. Salut. Gila mentalnya dan loyalnya ke Persib, gila. Karena ternyata itu adalah salah satu yang bertahan. Itu di luar prediksi saya loh. Prediksi saya itu malah akan dipinjamkan, ternyata enggak, bertahan loh. Itulah loyalnya. Wah, keren, mentalnya keren.
Keren. Ditambah Kevin, kalian baca Wikipedia-nya. Gila prestasi Eropanya. Umur 17 aja udah juara. Dan pemain inti lagi. Juara Liga, juara Piala Liga. Gila nggak umur 17? Jadi Kevin juga gila. Kalau buat saya ya, kelemahan Kevin cuma satu, jangkauan bolanya aja. Yang lainnya perfect. Bola bawah perfect. Lanjut lagi. Om Dimas, Ezra tong keluar. Yakin sama Ezra mau bertahan. Karena apa? Banyak klub yang ngincer. Prediksi saya itu banyak klub yang ngincer. Prediksi saya. Tapi mau segimana agennya ngeleketek, oke, saya rasa hatinya Ezra udah buat Persib. Kuatka make kumis, badan hidung, jadi nggak kelihatan Indo-Indonya lah. Pernah saya komen tuh. Ezra udah nggak ada Indo-Indonya, kumisan, badan hidung. Asli juga orang Sunda, Ezra. Asli juga saya, bukan orang Sunda ya, saya kan orang Sunda. Asli juga saya, hidung, kumisan. Sekarang juga, kemarin juga kan di stasiun ketemu saya bilang, kita sama. Ini, kumis tipis. Keluar dari kamar mandi ketemu saya terus bilang, kita sama. Bodoh saya. Bill Danis yang mau keluar inisialnya EIAFF. Nah ya, A. Nah tuh. Sok, tebak. Betul. Itu kan? Coba saya cek dulu. Bisa yang salah. Bentar. Pak. Yang mau keluar ya? Ini, yang mau keluar. Tuh. Yang mau keluar inisialnya betul. Bukan yang mau keluar, yang diincer ya, yang diincer banyak klub adalah ini nih. Topnya di tim yang kita cintai ini topnya. Tapi belum tentu pemain ini mau pindah. Itu ya. Oke, kita cek. Ya. I betul. A betul. F betul. Kalau tadi saya nyebut A dulu, baru F. Dibalik. Tapi betul, F kemudian A, betul. Tapi ini pun belum tentu mereka mau pindah loh. Meskipun agennya ngojok-ngojok gitu. Karena kan sekarang alurnya harus klub ke klub atau klub lewat agen, tapi harus ke klub dulu gitu. Nggak bisa direct ke pemain langsung kayak zaman dulu, nggak bisa. Kalau tahun 90-an itu agennya, saya mah dengar cerita dari pemain asing pertama Persib. Coba tebak pemain asing pertama Persib siapa? Ayo tebak, yang bisa nebak saya kasih giveaway nih. Siapa pemain asing pertama Persib? Tebak. Oke, Ezra, Iqbo, Aziz, Ferdi, Fitrul. Oke, masih ada yang salah. Prediksi saya dari itu masih ada yang salah. Kemudian Mas Rosid jeung FF OG Len yang out. Itu yang top 5 diincar sama klub-klub Liga 1 teh. Incaran klub lain Ezra, Febri, Azikri, Alberto, Iqbonevo masih salah. Waduh, eta nu training center kuat kakekeh Julia Siska. Sumpah. Saya itu udah sering nanya kapan peletakan, setelah peletakan batu pertama kapan dilanjutkan. Belum ada jawaban. Nah, planet Persib itu kan goalsnya bukannya planet training ground, bukan? Ya, semoga semakin banyaknya yang daftar planet Persib, training ground itu akan terrealisasi. Semoga. Nah, karena kan Legacy Stone itu ditaruh di training ground. Menurut keterangan vendornya. Tapi kepemilikan saham di kemudian hari kan harus go public berarti.
Nah, saya tanya kapan belum bisa jawab juga. Kalau itu mah bukan prediksi ya, memang obrolan saya ya dengan Ibu Nat. Ibu Nat itu yang, ya kalau kalian mau nanya-nanya tentang Planet Persib, kontak lah Ibu Nat. Cuman beliau domisilinya Jakarta, bukan Bandung. Jadi kalau kalian datang ke Sulanjana, kemudian nanya-nanya tentang Planet Persib, nggak akan ada yang jawab. Front desk tuh cuma au 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 au. 2 hari kemudian saya bisa baru ketemu sama Ibu Nat itu. Pada saat launching Planet Persib tuh. Di situ saya ngobrol akhirnya. Saya mau daftar, tapi saya pengen nanya dulu. Akhirnya saya ya udah, saya hold dulu, saya tahan dulu. Sampai saya tahu tanggal 2 poin yang saya sangat pengen, yaitu kepemilikan saham dan legacy stone. Kalau ini ada tanggalnya, oke, saya akan daftar. Oh, Mang, Persib iraha latihan sebulan libur dulu. Inter Milan musim depan dengan apa, musim depan masih di Persib tekan RI 53, gimana nggak ngerti. Inter Milan RI 53 itu siapa? Oh, masih. Lihat caption bapaknya, meluapkan emosinya. Nah, apakah mungkin meninggalkan Persib setelah baca caption IG bapaknya ya, Living Legend? Begitu meluapkan emosinya. Beliau itu, wah keren tuh, bapak anak juara tuh keren. Cuman bapaknya bajunya hijau, anaknya baju biru. Tapi bapaknya 2 kali loh juaranya. Makanya Living Legend yang satu itu mah di kotanya sangat-sangat respect, sangat-sangat bonek itu respect sama beliau, setahu saya ya. Oh, mana. Desinta, pertama kali ketemu dan nonton channel ini kelihatan banget kalau Mang Giga secinta itu ke Persib. Tahu sampai ke dalam-dalamnya, sehati selalu Mang. Salam dari Bali. Om Swastiastu. Rizky Wahyu Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Dimas. Oh, bukan. Julia. Aduh. Pemain baru siapa yang out? Nanti di replay lagi ya. Riots. Itu tadi kan udah ya, jago Rio cuy, salah nangan hiji dari prediksi saya. Dani Ramdhani mah anggrek tahu wae komennya. Mana ada yang tahu nggak pemain asing Persib pertama itu siapa? Dimas. Pemain masuk dong, udah tadi, tinggal diulang lagi live-nya. Om Dimas lagi. Doakan Pak Haji sehat terus ya. Saya senang lihat Pak Haji kemarin di acara ulang tahunnya, senang, bahagia. Apalagi melihat bobotoh yang membludak, bahagia. Senang saya lihat Pak Haji sehat, jag. Doakan terus beliau sehat. Karena yang sekarang kuncinya yang bisa dapat tanda tangan Bojan beliau. Prediksi saya. Putani, jigana si Jaja. Oh, prediksi saya enggak. Azalina, Magiga, leres. Saya lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, karena di awal nanti nonton lagi aja. Tebak aja Pak Bos yang saya maksud siapa? Tariana, pemain baru, udah tadi di awal, tinggal ditonton ulang. Azahra, Mang Gigal, oke, tadi udah. Dani, Mang. Nuhun, Modric sareng Toni Kroos deal. Enggak. Aminkan we bobotoh, aminkan. Toni Kroos itu Madrid kan ya? Modric juga kalau nggak salah pernah di Madrid kan ya? Aminkan we bobotoh.
Nah, yang saya aneh itu Toni Kroos ya. Toni Kroos itu melegenda malah setelah dia pensiun. Baru diakui gitu jasa-jasanya. Nah, kalau di Persib itu hampir mirip sama siapa coba? Yang baru dihargain musim ini. Sebelumnya mah wah dianggap enteng, dibully melulu. Tapi di musim ini mah disanjung. Hampir mirip sama siapa coba? Kalau di tim yang kita cintai ya, Toni Kroos. Irfan Jaya Bali United. Prediksi saya tidak. Freds Butuan, prediksi saya enggak. Karena, kenapa? Karena yang namanya mutasi kerja, nggak mungkin setahun. Minimal juga 3 tahun. 5 tahun. Baru bisa mutasi lagi. Itu alasannya. Kenapa tidak? Pemain baru tadi udah di awal. Oke. Rizky, inisial Ijas Spasojevic. Nggak. Kalau itu prediksi saya nggak akan pernah dikontrak lagi sama Persib, prediksi saya. Hama Sangu, Pak tadi mau kemana-mana, lihat di konten Pak Budi Dalton. Amin kan Boboto, amin kan. Desinta pemain masuk, tadi udah di awal, tinggal diulang lagi aja nanti nontonnya ya. Kemudian live motivation channel, Jajang Jeung Marukawa, Tosca Dewa, udah diumumin katanya ya. Ya, milik Dewa berarti. Jaja mah. JM yang saya maksud bukan Jaja ya. Tapi JM itu jadi incaran salah satu yang jadi incaran tim yang kita cintai. JM inisialnya. Ayo tebak siapa JM. Itu yang saya sebutkan terakhir kan. 2 kata. Ada 2 pemain yang saya sebutkan 2 kata. Raihan 9 juara Liga apa juara AFC? Juara 2 Nana. Iya dong. Liga harus bisa kayak Bali back to back. AFC harus bisa kayak tahun 94 lebih. Tahun 94 itu kan perempat final. Kemudian tahun 2014 sama ya? Enggak per 8 final ya waktu 2014 mah ya. Nah, sekarang mah juara. 94 Liga Champion loh. Bisa perempat final, bayangin lawan Verdy Kawasaki, Ilwa Chunma. Itu tim-tim gede di Asia loh. Kemudian Riko Simajuntak. Wah. Emang Boboto mau nerima? Kalau saya Boboto Persib saya emang nggak mau. Arif Rifki, Manggiga pemain tetangga ke Persib. Manggiga pemain tetangga ke Persib. Nggak ada. Prediksi saya nggak ada. Prediksi saya nggak ada. Tapi dari kita ada. Prediksi saya ya, prediksi balik lagi, prediksi rumor, anggap rumor jangan anggap serius. Mang Doni ada malam Mang Doni juara datang ke WA DM-an sama Mang Giga lebih asik jadi emang ada DM wae. Nah nomor WA saya dihapus satu. Hapus menta kunaon sih diur saya mah. Matakna pas menta deui mau dibere ku saya mah. Atuh udah dihapus-hapus wae. Kayak DX siap dong, gak pernah dihapus. Julianto, pemain timnas STY ada yang mau direkrut? Sebentar, saya teh kudu ningali. Ada. Ada, saya ingat. Jadi ada yang jadi incaran. Pemain STY ada yang jadi incaran. Ada yang jadi incaran. Oke, lanjut lagi. Like-nya 87, hatur nuhun Bobotoh. Jazakallah khairun.
Juli tadi udah. Asep Strawberry, AS. Imam Madudin. Ker serius-serius dek maca Asep Strawberry. Aduh. Nuhun. Sang Imam nuhun. Aduh, ngakak euy. Oyon Sunario, wah member ini. Saya selalu buat Mang Giga biar bisa update info. Amin. Atau nuhun biduan. Nah, buat Kang Oyon, DM we ke Abdi. Tiasa, ku Abdi di Pasian nomor WA, upami member. Ya share, tapi upami tos jantan member di blok deui ku saya nomorna. Ya share Gus Yari teguna tuh Mang. Apa tuh? Sata Pradana, Dewang Gamang, prediksi sayang. Sinta Afifah, Kang leres. Jamul ka Persib, prediksi saya JM. Terakhir saya sebut incaran yang paling terakhir saya sebut itu JM. Inisialnya loh. Itu saya sebut 2 inisial, 2 huruf J sama M. Siapa coba? Siapa? Ayo. JM. Tony Cross mirip. Aduh. Dedi Cross Nandar. Yes. Ya, sepemikiran sama saya. Ini Boni Ridwan. Benar. Tony Cross itu mirip sama Kang Dedi. Ya. Padahal permainan beliau itu dari dulu sama aja loh, nggak berubah. Tapi kenapa baru sekarang disanjung-sanjungnya? Itu yang saya bingung. Padahal permainannya sama dari dulu. Sama kayak Toni Kroos kan. Begitu pensiun baru disanjung. Bingung saya. Prima, Jejang Mulyana sanes Mang. Prediksi saya JM akan jadi incaran Persib. 5 besar ya, 5 besar yang jadi incaran Persib, salah satunya adalah JM di nomor 5. Tapi balik lagi prediksi, dan belum tentu JM-nya juga mau balik lagi. Mudah-mudahan mau ya, karena karakter beliau itu senang jahilin pemain lawan. Itu berguna loh kalau buat Persib loh, pemain iseng kayak gitu teh. Kalau zaman dulu mah kan pemain iseng kayak gitu teh Roy Darwis kalau di Persib mah. Terus kalau di Bandung Raya mah Hermansyah ngesok nyieun keheul pemain lawan teh dengan legekna. Terus kalau di era-era kesini siapa ya yang sering jahil pemain daya? Eze tak jahil. Nick. Nah, Nick tuh jahil loh, sering bikin emosi lawan, habis itu dia cul ngeleos gitu. Nah, itu perlu pemain seperti itu. Biar penyerang lawan itu udah fokusnya pebalata. Citata, Jejang Mulyana lain Kang, Maningagoro. AF, Hanif Syahbandi. Tadi saya bilang inisial yang jadi incaran nomor 1 itu inisialnya H. Hadi Syukur, Fisabilillah, Dedi Krosnanda. Pada bener. AF, Rizky Ridho. Nggak. Prediksi saya nggak. Rafiq info pemain asing yang datang, wah kalau itu mah Bojan berangkat sendiri, jadi memang belum ada nama yang keluar, karena ya itu tadi saya bilang ya, tanggal penting itu adalah 89, katanya akan rapat nih manajemen. Nah disitulah bergantung tanda tangan Bojan tuh. Bojan tanda tangan berangkat ke Kroasia, prediksi saya seminggu. Pertengahan Juni itu kembali. Nah pada saat kembali udah langsung hal pertama yang dilakukan adalah mengamankan atau mendekati pemain-pemain yang sudah di list jadi incaran dari sekarang gitu. Yang tadi saya sebutkan prediksi saya. Nah tapi kuncinya adalah tanda tangan dulu Bojan. Dan menurut saya kuncinya ada di Pak Haji. Makanya doakan Pak Haji sehat terus. Itu. Nah, kalau pemain asing Asia, prediksi saya sih, saya udah bisa memprediksi ya. Kalau pemain asing yang Asia mah sama dari Asia Tenggara juga, cinta Persib,
negara yang sama dengan Kevin. Jadi kalau yang Asia bisa saya tebak, prediksi saya itu. Kenapa? Ada alasannya, tapi nggak bisa saya ceritain. Fadil Sang Pujangga, Chris Martin, aduh, kayak Indonesia deh gitu. Tiket war deh dong. Galuh Nurdiana, pemain pertama Persib, diantaranya Macik dulu. Salah. Pemain asing pertama Persib itu Kair Rivo. Kair Rivo itu pemain dari luar Jawa Barat pertama yang main untuk Persib di Liga Indonesia, karena beliau berasal dari Medan. Jadi pemain asing pertama Persib itu kalau menurut saya Kair Rivo. Waktu pelatihnya Uwasaya Wananda. Kemudian liga diberhentikan karena kerusuhan Orde Baru. Nah, saya pernah ngobrol di Lodaya dengan Bang Rivo ya. Dengan Bang Rivo itu bahwa kalau dulu pemain itu mau pindah klub, yang menyambungkan itu adalah media. Gitu. Jadi dulu mah belum ada agen. Di tahunnya Kair Rivo masih manajer yang kontak langsung ke pemain gitu. Jadi belum ada agen. Nah sekarang mau udah lebih profesional. Jadi sekarang itu nih agen yang lagi gencar tuh, sekarang agen nih lagi ngebujuk ini, kemudian ke klub ini nanya pengen siapa ini gitu. Oke, lanjut lagi. Siapa yang nonton waktu pemain asing pertama si Macik Jorega main tuh di Stadion Siliwangi? Saya nonton yang 0-0 lawan PSPS kan. Gila itu pemain asing. Saya bilang ini pemain asing apa pemain di bawah lokal, karena sama lokal aja jauh bagusan lokal. Kecuali kipernya lah. Ya. Prediksi saya Santa enggak, RR enggak, prediksi saya Dede iya. Prediksi saya Dede iya. Dan prediksi saya duetnya Dede itu ke Malut. Prediksi tapi ya balik lagi. Bisa benar bisa salah. Tadinya saya kira yang duetnya yang ke Persib, Dede-nya ke Malut, ternyata enggak. Karena yang diumumkan oleh Malut adalah YS. Jadi prediksi saya Dede yang ke Persib gitu. Prediksi balik lagi, rumor ya, analisanya seperti itu. Wah, udah kayak Bung Toel aja. Ih, amit-amit coba. Amit-amit coba. Ih, dibully se-Indonesia nggak mau. Dado itu mainnya nggak bagus amat, tapi kalau Dado nggak main kerasa banget ada yang kurang itu. Tuh. Sebenarnya mainnya bagus. Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi bagus. Tapi konsisten, itu kelebihan beliau itu, makanya diperpanjang 3 tahun lagi. Kemudian masuk skema Bojang lagi, ngepas. Tapi yang saya bingung, dari dulu mainnya sama kok, tapi baru sekarang dilulukannya. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, ini saya setuju banget. Karena beliau itu konsisten. Benar. Mainnya bagus, tapi enggak spektak gitu ya. Tapi konsisten. Dan kalau nggak ada, kerasa banget kehilangannya. Indra Subekti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Giga tambah asing dari Kroasia, prediksi saya asingnya nambah 2 dari Kroasia ya. Bojan yang bawa langsung, yang nyari langsung
prediksi saya sih Bojan yang nyari langsung ya, tidak lewat agen. Jadi nyarinya yang free agent mungkin ya, prediksi saya, yang lepas kontrak. Tapi tetap dari Liga 1 di Eropanya. Kemudian Diki Adrian, JM itu posisi mana kalau main Mang? JM belakang. Pernah main posisi depan. Tadi udah dijawab kok di atas banyak prediksi saya. Bener. Jajah Madura. Jajah Murjaman. James Messi. Aduh. Abah Robert balik ke Persib? Enggak. Prediksi saya enggak. Karena bulan September aja saya janjian sama Robert ketemu di Bali. Jadi bulan September itu saya Bang Adit, gitarisnya Elemen, karena Elemen ada jadwal di Bali, terus ngajak saya ke sana, ayo. Terus saya bilang, Robert, saya September ke Bali, kita ketemuan sama Adit, ayo, udah. Kalau ke Bandung, kayaknya udah di Bandung deh minggu ini. Ikut meeting yang tanggal 8-9, mungkin prediksi saya ya, analisa saya. Ini benar ya AF ya. Dede itu prediksi saya akan ditambah satu penyerang dari, bukan penyerang sih, lebih ke winger. Iza Kibra, Dede itu mainnya nggak bagus. Indra, waalaikumsalam, udah. Ulah kartu berem wae palaur mendingan. Enggak, kalau itu kan bisa di set. Kan Bojan Ludak itu paling bagus menyulap pemain. Lihat Bo. Lihat Beltrame. Lihat Alberto. Lihat Ferdiansa. Pemain yang zamannya Mila mau di kick, malah jadi pondasi juara di zamannya Bojan mah. Terus diwawancara sama stasiun TV. Jawabannya nggak tahu. Jawabannya itu gimana? Bodor aja bukannya mah. Tahu ya, apa yang saya lakukan ya. Terus baca di postingannya Klopp, kata yang pertama keluar dari Bojan pada saat ketemu pemain Persib itu adalah, kalian diem kenapa, ada yang meninggal? Main bola itu harus fun katanya. Kalian kayak mau datang ke pemakaman. Itu lucu banget. Itu epic banget. Jadi Bojan itu bisa lah merubah seorang JM jadi kayak Nick lah ya. Sangar tapi ya aman kartu gitu. Jadi pemain usil lah. Jadi pemain jahil. Pantes we kamari caper sih. Jacob Mahler. Wah, kalau saya nggak tahu siapa Jacob Mahler. Mang, prediksi inisial JM udah dari tadi. Pemain asing Asia. Itu udah ada yang jawab. Terus ya, pemain asing Asia itu betul. Prediksi saya 2 pemain itu yang sedang diincar. Prediksi ya, balik lagi, rumor, prediksi yang sedang, yang masuk list untuk diincar nanti setelah resmi pelatih kepalanya. Gitu. Jaja Miharja, apaan tuh? Kalau itu mah, Mang, eta rokok naon? Aduh, apa yang namanya tanya? Aduh, namanya teh naon? Mustika gitu? Gak tahu, bungkusnya nggak ada bungkusnya jadinya di ruang TV.
kenapa Persib nggak ambil pemain keturunan timnas Indonesia, Baijay atau nggak Justin Hapner? Oke, kalau itu mah, saya nggak berani jawab, Saya tahu kenapa, tapi saya nggak berani jawab. Tapi simpelnya gini lah, prioritasnya adalah training ground aja gitu. Mempertahankan gelar dan training ground, itu fokus utama Persib. Mempertahankan dengan the winning team yang ada. Kemudian ini juga satu progres yang bagus. Prediksi saya musim depan 60% promosi dari akademi. Jadi siapa tahu musim depan itu seperti MU angkatan David Beckham, semua jadi bintang yang promosi dari akademi. Amin. Itu aja. Dan akhirnya bisa menguasai Eropa kan, pemain-pemain promosi itu, akademi itu, dalam waktu 6 tahun double winner. Hebat. Gak ada yang gagal tuh angkatannya David Beckham itu. Lanjut lagi, Milan Radovic itu bisa jadi. Prediksi saya sih malah itu Milan Radovic yang jadi dirtek ya. Bisa juga sih itu siapa, Dejan. Gali Nur inisial alasannya karena sesuai dengan ciri-ciri kalau udah juara pasti pindah, sementara karena sudah berumur maka tidak dipertahankan. Masuk akal alasannya. Dan itu alasan yang sama dengan saya tuh. Analisa saya, setiap juara pindah. Coba aja perhatiin dari zaman di PSM. Kemudian Iqbal udah 4 kali ngerasain juara liga dan ingin merasakan suasana baru, mungkin kalau prediksi saya ya, nggak tahu. Lihat di konten liputan saya kemarin yang di acara ulang tahun Pak Haji Umum. Kebetulan alhamdulillah YouTuber saya diperbolehkan masuk. Kemudian pas Iqbal pulang, dia ke kamera saya gini, ini apa artinya? 4 kali juara. Kan Iqbal sama Klopp pulang duluan ya, dianterin sama mobil polisi militer. Lanjut lagi, Jajang Miharja, apaan tuh? Jajang Mulyana, Milan Radovic, Malik Rizaldi, Ali Rajabi buat AFC. Ali siapa? Ali Rajabi. Enggak, saya baru dengar malah namanya. Ali Rajbi, saya baru dengar. Jadi enggak deh, prediksi saya bukan deh. Tian Channel. Tian Channel, Cenah, Hanif rumor Kang. Iya. Ini kan emang kita lagi bahas rumor. Tapi inisial H nomor 1 yang jadi incaran. Galuh Nurdiana, Jajang Mulyana, langganan kartu merah mang bisa dirubah. Good people, hah? DDS, enggak ah. Enggak, lagi pulang aja, lagi liburan aja sama keluarganya. Jeffrey, asap parum wae, Kang. Enggak. Kan semi cerutu. Pemain asing Asia posisinya apa? Ya itu antara back dan tengah. Ya film Mang Giga cenah badai ngebahas behind the scene kamari pemain. Enggak, nanti aja, jangan sekarang, nanti ada waktunya ya saya bahas. Ada waktu yang tepat. Tadi saya baru bahas sama DX siap. Ada waktu yang tepat untuk saya bahas itu. Tenang aja. Tapi malam ini kita fokus ke rumor pemain, dan tadi di awal kan kita udah bahas, saya udah bahas sedih dengan info Pak Bos, gitu aja. Jadi info Pak Bos menggantikan behind the scene konvoy kemarin. Yes, kabarnya Kemalut, prediksi saya. Udah diumumin malah memalut, bener nggak? Berarti Dede
ke Persib prediksi saya. Milan Radovic prediksi saya ya bisa jadi Dirtek karena dia masih cinta Persib. Cenah Hanif Jajang Mulyana Dede Asaparuma oke. Dede stay tuh pemain asing ada yang berubah. AF Febri Heriadi PSS. Oke. Tadi saya ada prediksi inisialnya F ya. Tapi belum tentu juga yang bersangkutan mau ya. Kalau nggak mau gimana? Kan namanya juga masih prediksi. Kemudian kalau agennya nggak jago ngedeketin, kan agen itu harus pinter. Kemudian Sally Restiani, Emerald Abus, Dirtek Persib cocok. Tiba heula eta wae. Terus unggal masuk ke Asia, Emerald Abrus lagi. Jangan dong. Kalau bisa udah Bojan, Dirteknya bisa, Radovic bisa, Dejan. AF transfer out. Juve, oke, ini ada yang masih ada yang salah. Masih ada yang salah, tapi ini keren AF. Prediksinya sama saya AF. Tapi masih ada yang salah satu. Karena prediksi saya yang disebut awal itu malah jadi pelatih fokus untuk menangani lini tengah, lini belakang. Namun harus berebut nih, harus adu proposal sama Persita. Dan Persita itu bukan lawan yang mudah sekarang loh. Kita aja dikalahin 4-0. Setelah saya telusuri, telisik, riset, dan pelajari, ternyata orang di belakang Persita sekarang adalah, coba kalian cari tahu. Jadi no wonder Persita bisa ngalahin Persib, no wonder. Dengan skor telak ya. Walaupun saya tetap masih kesal sama pelatih saat itu. Seumur hidup saya nggak pernah Persib itu kalah sampai 4-0 sama Persita. Habis itu saya kudu minta maaf deh. Gara-gara konten saya. Oke, lanjut lagi. Rian inisial H, Hanif apa Hansamu? Yang paling banyak dibahas, saya bisa jawab itu. Yang paling dibahas saja H-nya. Muhammad Michael Septian Liga 1 pakai 8 pemain asing, gimana menurut Akang? Keren. Kenapa? Biar pemain lokal terpacu dengan sendirinya. Jadi tidak mengandalkan latihan di klub, tapi upgrade sendiri. Jadi self upgrade, gitu. Ya. Jadi pemain lokal juga mau nggak mau harusnya main standarnya dengan pemain asing. Dan itu kan nggak cukup dengan hanya latihan di klub. Nah itu. Seperti kemarin, David pada saat Championship Series, beliau melakukan extra training dan hasilnya lihat. Itu yang saya bangga dengan David karena effortnya untuk Persib harus diacungi jempol. Pengorbanannya ya, effort itu. F Fajar prediksi saya enggak, Egi prediksi saya enggak, Sani prediksi saya enggak, JM Arja Ibrahim ada rumor beli pelapis hand teman. Ya ada. Tadi udah saya bahas, inisialnya I. Bukan pelapis tapi lebih ke kompetitor. Jadi sekarang itu nggak ada istilah pelapis, tapi kompetitor. Jadi kayak bek kiri, mungkin akan, prediksi saya bek kiri mungkin akan nambah ya, Asia. Tapi posisinya bukan pelapis bule, tapi lebih ke kompetitor. Gitu. Nah, bek kanan juga kompetitor. Jadi skill dan levelnya sama. Gitu. Bukan pelapis. Karena main di Asia, mau nggak mau kan harus gantian. Harus rotasi itu banyak. Artinya skill harus sama. Gitu.
Kalau pelapis mah tuh nanti main di ini mamprang, di sini kewalahan. Gitu. Reksi Maulana nyokot main di Amerika Latin mau gagal. Desinta F ya. F itu tadi nanti nonton ulang lagi aja. Itu masuk kok di yang diincar prediksi saya. AF harus ada pelapis. Bukan pelapis, tapi kompetitor. Prediksi saya IP. M Fatur Rahman, kalau bisa ada pesaing. Iya betul. Jadi nyarinya pesaing. Nah, A juga masuk radar. Jadi IP kemudian A masuk radar. Cuman balik lagi semua harus ngamanin tanda tangan dulu. BH. Rian transfer out Victor, Jupe, Arzan, Aziz, Fitrul. Salah 2. Prediksinya beda sama saya 2. Karena sebenarnya yang 2 itu stay. Harus ada pelapis CB, RB, CF. Kalau kata saya sih harus ada kompetitor ya. Karena kalau pelapis ingat kita main di 2 kompetisi loh, AFC dan Liga. Jadi kalau pelapis untuk di Liga susah dong mempertahankan gelar. Jadi saya rasa harus yang skillnya sama, levelnya sama. Jadi main di Asia dan main di domestik sama kualitasnya, gitu. Menurut saya ya. Tapi kan kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Kan kita mau di sini diskusi. Bek kanan siapa ya? Akmal. Petani Adel, ES pemain mana Kang? Sama F. Siapa? EG. Emang ada EG? EG ya? Tadi saya nyebut EG emang. Oh, EG pemain mana? Iya ya, saya nyebut EG ya. Ininya aja ya, provinsinya ya, Sulawesi lah. Prediksi saya kayak gitu, Sulawesi. Terus kalau siapa lagi nih tadi teh nanya sama siapa? Sama siapa? Sama siapa tadi teh? EG sama siapa tadi teh? Pemain asal mana? Aduh, mana? Gitu. Oh. Persib juga pernah bantai di home 5-0. Iya, tahun berikutnya kan setelah dilatih Bojan. Itu makanya saya bangga banget akhirnya bisa dendam dibayar. Tapi Bojan pelatihnya. Bukan yang punya dosa kalah 4-0. Makanya itu saya tayangkan highlightnya ada. Karena akhirnya kebayar kalah 4-0, 5-0. Tadi itu siapa yang nanya ya? Kemana udah hilang? Berasal dari negara berasal dari tadi ya udah dijawab ya. Saya cuma bisa jawab satu karena lupa yang satu lagi tuh nanya siapa. Oh ini EF pemain mana? Nah, Sulawesi provinsinya sama F. Oke, kalau F dari Jawa. Dah. Oke, lanjut lagi.
Kang Rian Hasanuddin. Lapis masing-masing posisi minimal ada 1 atau 2 pemain. Itu maksud saya Kang Rian. Gak tahu Kang Rian satu pemikiran wae sama saya. Bener. Nyadar nggak Kang sebulan ini? Setiap nge-live pasti aja saya selalu ada bantuan dari Akang untuk ngejelasin yang lebih jelas gitu. Hatur nuhun ya Kang Rian, hatur nuhun pisan saya buat Kang Rian Hasanuddin. Nah ini juga sepemikiran sama saya, betul. Jadi harus ada pemain lapis 1 atau 2. Jadi memang betul pemain lapisnya pun harus ada. Yaitu makanya 60% akan ada promosi dari akademi lapis. Tapi kompetitornya juga harus ada 1 gitu. Jadi yang untuk nanti gantian main di AFC sama di domestik gitu. Tapi bukan cuma 2 itu, pelapis perlu ada, betul kata Kang Rian. 1 atau 2 pemain, nah itulah 60% pemain akademi. Dan bukan nggak mungkin malah pemain pelapis itu yang nantinya malah jadi bintang, bukan nggak mungkin ya, kayak itulah MU angkatan tahun 9 berapa ya, David Beckham, Philip Neville, kemudian siapa lagi tuh? AF saha I. Ayo I siapa? Desinta Sato balik Bandung. Atuh iya Salto. Ya saya ada alasan khusus sih kenapa. Kenapa saya memprediksi pemain Asia yang diincar itu dua-duanya dari Filipina. Saya ada pertimbangannya, ada jawabannya ya, ada tulisannya. Pertama, dua-duanya masih cinta Persib. Dua-duanya meninggalkan Persib pada saat lagi cinta-cintanya. Saya rasa mereka juga ingin tantangan yang lebih dari klub yang ada sekarang. Kemudian main di Asia. Apalagi untuk ON. Main di Asia itu kesenangannya kan. Itu enggak? Dan obsesinya pengen main di Asia dengan Persib. Kalau masih ingat dulu ya, ada di wawancara. Kemudian Muhammad Ramdan, apakah benar Persib terancam tidak main di AFC karena belum terpenuhi? Enggak sih, saya nggak dengar itu ya. Tapi sempat dengar, tapi saya rasa cuma tinggal direktur teknik aja. Kalau direktur teknik kan saya rasa kalau darurat banget, saya rasa nggak ada salahnya untuk meminta Coach Robert untuk menjadi direktur teknik, karena satu visi kok sama Bojan. Yakin saya, satu visi. Karena gini, saya tanya, Persib tahu Bojan dari mana? Itu aja pertanyaan saya. Silakan kalian riset sendiri. Kalau saya tahu, alurnya saya tahu. Nah, kalian riset. Persib bisa menemukan yang namanya Bojan. Kita semua nggak tahu loh Bojan Hodak itu. Benar nggak? Atau ada yang udah tahu? Ada pelatih namanya Bojan Hodak. Kalau saya mah jujur nggak tahu. Bahkan pernah di PSM pun saya nggak tahu. Nah, kemudian saya cari tahu alurnya dari mana. Oh, ternyata makanya kalau darurat banget, saya rasa Coach Robert kontak lagi lah untuk jadi direktur teknik. Karena persyaratannya itu kan yang belum terpenuhi untuk di Asia. Apa nih? Mark Locke. Kemudian apa nih? Mana kok Erwin Gutawa, prediksi mungkin reguler pemain asing harus main asing Asia bebas. Mendoza bertahan karena ya harus diakui bagus, jago. Lihat Wikipedianya. Yang belum baca Wikipedianya, baca deh. Ngalohok, saya oke ngalohok.
Iya, kan prestasinya. No wonder lah. Beliau itu pengalaman di Eropanya gila. Jadi no wonder dia bagus ya. Waktu awal itu hanya adaptasi aja, tapi kan hanya perlu 2-3 partai keseninya udah mamprang Kevin. Kemudian tadi siapa ini? Info nu bakal out udah tadi diulang lagi aja nanti live-nya ya. Iya itu Pelapisnya ada Dede, kemudian dari winger Kroasia itu bisa merangkap sebagai striker juga atau forward. Nu bakal out tadi udah. Posisi oke. Like dulu Boboto, hatur nuhun udah 106 yang like. Loba inisial kieu mang. Enggak. Inisialnya udah pada dipecahin tuh Boboto. Boboto sama Edun. Makanya Boboto Persib tuh Persib banget. Makanya saya kasih inisial 1 huruf aja bisa kebongkar kok. Udah kebongkar semua di live chatnya. Makanya kalian nonton lagi dari awal. Jadi akan tahu semua. Tuh. Jadi prediksi saya mah udah kebongkar semua ke Boboto mah. Edun, Boboto Persib mah. Dulur-dulur saya di YouTube mah para linter KB. Edun. Jika namun aya mata pelajaran Persib Bandung, KB nilainya A+. Aslina. Oke. Gimana? Pertanyaan yang lain, nah pemain mah udah ketebak semua tuh. Masih Tian Channel ya, masih. Kalau pemain akademi yang bakal promosi siapa Kang? Jangan pakai inisial. Kalau prediksi saya ngelihat pemain akademi yang bagus ya. Ilham, bagus. Kemudian Iqbal, bagus. Terus kalau untuk kiper, Raufa bagus. Made bagus. Kalau penyerang nggak ya? Penyerang nggak ada. Karena memang nggak pernah mencoba pemain dari akademi posisi penyerang ya. Tapi saya paling senang dengan Iqbal, permainannya mamprang. Saking mamprangna, hand wae, hand nu nincak, hand nu tijalikeun. Tapi saya sukanya di situ Iqbal langsung minta maaf, langsung merasa bersalah. Tapi ya nggak salah, namanya juga katinjak. Dan saya salut juga sama hand juga yang dengan besar hati memaafkan. Itu pas latihan ya. Ada kok di tayangan saya. Ada di tayangan saya. Di short kalau nggak salah, saya tayangin di short atau di IG ya. Di IG deh kayaknya. Terus siapa lagi ya kalau dari akademi ya? Bukan saya prediksi saya dari akademi tapi nggak pakai inisial tadi. Terus yang bagus lagi siapa ya? Nantilah saya update lagi ya, karena 1 bulan ini juga saya memang minta jadwal untuk ngeliput seminggu sekali akademi, tapi latihan tambahannya ya, bukan latihan regulernya. Saya udah ngontek ke pelatih akademi untuk minta jadwal kapan saya bisa ngeliput latihan tambahannya. Nah, di situ saya akan melihat. Kemarin juga saya live kan. Kemarin saya live Akademi Persib usia 18 yang sekarang lagi peringkat pertama di kompetisi di Cimahi kalau nggak salah. Lihat, bukan usia 18, usia 16. Lihat pemainnya di live saya yang Akademi Persib. Umur 15 tahun, tingginya segini saya, gila. Backnya Gejara Rangkung, itu umurnya baru 15 tahun loh. Jadi di akademi itu banyak yang bagus. Nanti saya update lagi ya. Matius Pato, incaran Persib kah? Matius Pato teh pemain AC Milan bukan? Pato. Mun Pato AC Milan mau aduh, sekolot atuh. Enggak. Bukan.
Kayaknya nggak, penyerang mah nggak ada yang berubah Persib mah. DDS, Ciro, pemain asing nggak ada yang berubah, hanya bertambah itu dari Asia. Prediksi saya dari Asia itu dari Filipina. Kemudian kalau dari Eropanya, Bojan akan cari sendiri ke Eropa Timur. Itu kenapa ada jadwal Bojan seminggu akan ke Kroasia. Tapi itu pun setelah meeting tanggal 8, tanggal 9 ya. Yang prediksi saya akan ada meeting direksi untuk mengamankan tanda tangan Bojan. Semua kuncinya ada di situ. Bojan udah tanda tangan, udah bergerak. Baru di situ akan rame tuh akun-akun semua. Desinta ngaos kayaknya kalau ngaros kayak Ridwan Ansori kemana? Ada di U20. Terakhir itu di Elite Pro U20, tapi sekarang saya udah nggak ngeliat. Ridwan Ansori nggak tahu kemana ya. Saya nggak ngeliat lagi, kemudian saya juga udah nggak nanya lagi dia di mana. Terakhir saya lihat itu main di EPA 20 kan, di bawah asuhan Coach Budiman tahun lalu. Jupe, apakah prediksi saya iya untuk fokus menghandle lini tengah dan belakang. Mang, kenapa Febri malah turun pas lagi konvoy kemarin? Saya kan di konten saya bilang kalau konvoy yang di Bandung saya gagal total konvoy yang di Bandung itu. Tapi saya berhasilnya itu liputan yang di mana, yang di Padalarang, karena live saya itu 200.000 yang nonton yang di Padalarang. Tapi yang konvoy di Bandung saya bilang gagal. Jadi kalau ditanya kenapa Febri turun, saya nggak tahu. Tapi konvoy yang di Tanjung Sari berhasil. Karena saya bener-bener bisa di sebelah Bandros. Ya itulah ya. Tuhan bekerja dengan misterius. Daisuke Sakai. Amin. Prediksi saya. Nah, balik lagi ya, saya ulangi, jangan salah paham. Ini konten hiburan, prediksi ya. Jadi jangan dianggap serius. Namanya juga prediksi, bisa benar, bisa salah. Begitupun prediksi cuaca, perkiraan cuaca, bisa benar, bisa salah. Tapi perkiraan cuaca pun kan ada alasannya. Sama, saya juga ada alasannya. Cuman kalau saya ceritakan sama alasannya, lila teuing bisa sampai subuh. Ini aja udah berapa? Tuh, ini aja udah 2 jam, gak kerasa, gila. 2 jam, bobotoh. Wow, tapi 2 jam like-nya 112. Oke, bobotoh, cukup ya. Asli, kita suara saya masih sakit. Ketemu lagi setelah tanggal 9 ya. Setelah prediksi saya kan 89 rapat para petinggi itu. Nah, setelah tanggal 9, tanggal 10 saya live lagi. Apa hasil dari pertemuan itu? Jadi saya harus belusukan lagi. Dukung saya kalau belusukan, oke? Dengan like, selalu komen, dan share, subscribe channel Giga Lauda. Oke? Atur nuhun, udah 2 jam nemenin saya. Teka rasa, saya Giga Lauda pamit. Persib tahun depan juara lagi dan juara Asia. Bobotoh bakal bahagia salawasna. Amin. Saya Giga Lauda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten yang live chatnya nggak kebacain. Tapi prediksi pemain kalian udah ketebak semua. Jadi tonton lagi dari awal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.